Kenapa jamaah? Karena fakta menjelaskan ada orang yang umurnya sampai, tapi sayang tidak sanggup menjalankan apa yang Allah perintahkan dalam bulan suci Ramadan. Umurnya sampai, tapi tak sanggup. Ada yang sanggup, tapi sayang umurnya tidak sampai. Ada yang sampai, sanggup, tapi sayang tidak berkualitas. Adoindo itu di tengah masyarakat. Ada yang umurnya sampai, sanggup sholat tapi tak sanggup puasa. Sanggup puasa tapi tak sanggup sholat. Sanggup sholat, sanggup puasa tapi tak sanggup tarawih. Lah yang lucu, nggak sanggup sholat, nggak sanggup puasa, nggak sanggup tarawih, tapi sanggup tadarus. Itu bu, sama dengan gua pakai baju, pakai dasi, pakai jas, tapi nubu serewa no. Mana perlu serewa ada pada jas? Lah yang laga itu jemaah sampaikan, kok abang awak di rumah jemaah sampaikan, bang kece ustad subuh tadi tolong pakai serewa. Artinya sholat jauh lebih wajib dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Makanya jamaah kita sholat tarawih lebih dulu daripada kita berpuasa. Jadi yang kadang-kadang kita pergantian jadwal dan waktu itu kadang-kadang kita belum memahaminya. Sebetulnya sedikit melenceng apa yang kami sampaikan. Di dalam Islam ada dua jenis penanggalan. Ada penanggalan hijrah, ada penanggalan masehi. Penanggalan masehi dimulai dari lahirnya Nabi Isa alaihi salam, dan itu dihitung menurut perjalanan bumi mengelilingi matahari. Sekali bumi mengelilingi matahari itu 1 tahun. Jauh inonyo perjalanan bumi mengelilingi matahari, yang jelas diperlukan waktu 1 tahun yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari. Sekali bumi mengelilingi matahari itu 1 tahun masehi. Pergantian hari tahun masehi itu jam 12 atau tengah malam. Kemudian ada tahun hijrah. Itu dimulai dari pindahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Ya. Dan itu dihitung menurut perjalanan bulan mengelilingi bumi. Sekali bulan mengelilingi bumi 1 bulan. 12 bulan, 12 kali bulan mengelilingi bumi itu 1 tahun. Pertanyaannya jamaah, mano lamo 12 kali bulan mengelilingi bumi dengan sekali matahari mengelilingi, sekali bumi mengelilingi matahari? Atau dengan bahasa lain, mano lamo 1 tahun hijrah dibanding dengan 1 tahun masehi? Mano lamo bu? 1 tahun hijrah dengan 1 tahun masehi, mano lamo? Samo. Kalau samo, tahun potang puasa tanggal 9 atau tanggal 10, tahunku tanggal 10 yo. Itu kan berubah nah. Itu tandanya tidak sama. Tahun masehi lebih lama daripada tahun hijrah. Atau sekali bumi mengelilingi matahari lebih lama, sekitar lebih kurang 11 hari
dibanding dengan 12 kali bulan mengelilingi bumi. Jadi kalau puasa awak tahun niko tanggal 1, kalau puasa awak tahun niko tanggal 20, maka tahun depan diperkirakan puasa awak tanggal 9 atau tanggal 10. Artinya dimajukan sekitar 11 hari. Dia alhamdulillah jamaah mungkin bertanya-tanya, bilo ti aku WA HP ku, bilo ti ustaz. No bisa dijawab no. Kenapa? Karena kita menunggu sidang isbat sore kemarin yang memutuskan 1 Ramadan jatuh pada hari atau besok pagi. Jadi alhamdulillah yang pertama itu jemaah. Alhamdulillah yang kedua, bos naik iwak subuh koleh. Aku di waktu dihubungi pengurus sempat berfikir tolok di ceramah agaknya. Kenapa? Karena no pakai minyak lah. Jadi alhamdulillah bukan berarti kita mengaku nak takut bertemu Ramadan, tidak. Jadi jemaah sekalian mudah-mudahan ya mulai asar nanti itu sudah terhitung 1 Ramadan. Hadirin jemaah yang saya muliakan, ada beberapa ketentuan fikih bagaimana cara kita dalam rangka menyikapi dan menyongsong Ramadan itu sendiri. Jamaah yang pertama, agama menyuruh kita untuk banyak berdoa. Banyak berdoa, dan salah satu doa yang dianjurkan di bulan Sya'ban itu doa yang dibaca imam kita tadi. Allahumma barikna fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, beri kami keberkatan Sya'ban dan sampaikan umur kami dalam bulan suci Ramadan. Jamaah, secara sederhana ada 2 yang kita minta. 1, berkah bulan Sya'ban. Yang kedua, mohon disampaikan umur kita dalam bulan suci Ramadan. Jamaah, di saat kita telaah dan kita teliti doa iko, rasa-rasanya ada yang perlu ditambah. Sampaikan umur kami dalam bulan suci Ramadan, ditambah ya Allah beri kami kesanggupan dalam menjalankan apa yang Allah perintahkan di dalam bulan suci Ramadan. Kenapa jamaah? Karena fakta menjelaskan ada orang yang umurnya sampai tapi sayang tidak sanggup menjalankan apa yang Allah perintahkan dalam bulan suci Ramadan. Umurnya sampai tapi tak sanggup. Ada yang sanggup tapi sayang umurnya tidak sampai. Ada yang sampai sanggup tapi sayang tidak berkualitas. Adoindo itu di tengah masyarakat. Ada yang umurnya sampai sanggup sholat tapi tak sanggup puasa. Sanggup puasa tapi tak sanggup sholat. Sanggup sholat, sanggup puasa tapi tak sanggup tarawih. Lah yang lucu, nggak sanggup sholat, nggak sanggup puasa, nggak sanggup tarawih, tapi sanggup tadarus. Itu bu, sama dengan gua pakai baju, pakai dasi, pakai jas, tapi nubu serewa no. Mana perlu serewa ada pada jas? Lah yang laga itu jemaah sampaikan, kok abang awak di rumah jemaah sampaikan, bang kece ustaz subuh tadi tolong pakai serewa. Artinya sholat jauh lebih wajib dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ada yang sanggup tapi sayang jemaah ini yang jumlahnya lebih banyak. Apa? Sanggup tapi sayang tidak berkualitas. Sehingga Rasulullah mengatakan, kamin sha'imin laisa hizuhu illa ju'in wal atas. Banyak di antara umatku yang berpuasa tidak ada untungnya kecuali lapar dan haus. Puasa hanya mendapatkan padilah itu.
Apa? Lapar dan haus. Kenapa? Jamaah, rupanya setelah ditengok, kenapa bisa seperti itu? Rupanya pas inyo puasa tu, ino tanggung penyioknya no. Bu, kalaulah jam 5 tu, jangankan disayu leh, disapu bongi yo. Apunya bini bang lah jam 5 ai bang. Kok kapas kupai ke pasar Ramadan? Amanilah leh. Elok no tu. Elok nah. Apunya jamaah jawab, aku lo kan dia atur lah. Puasa kau dah. Sehingga apunya bini yuang pi abang ada dokek ke abah no, abah basuh. Lai abah nang model itu disikok. Sehingga kecek bininya keluar jamaah. Aku nak abah Kaisar dia daripada puasa biarlah hino. Kenapa? Lo tanggung punya wong ni nak. Jey, no boleh hawa. Kenapa? Abah puas. Di mana tu jemaah ten di lubuk ten dia kucit oh. Tah pula lai fotokopi ni siko. Ponyi yo. Puasa tu awak dibentuk untuk itu. Bukankah Ramadan itu syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Awak dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Jamaah tahu kan, setiap pendidikan satu lai yang mendidik, lai peserta didik, lai sarana pendidikan. Pendidik Allah yang dididik manusia, sarananya apa? Puasa. Jadi kalau puasa lah punyiok lah. Iyo lai disiko teh. Aku sebenarnya. Kalau lai kusangko kami dulak temeng tina laga itu. Togolek jamaah di muka TV itu dari jam 11 sampai jam 5. Napa baju tu nak? Nak disobuk hidup no mengaik leh. Nak disobuk mati tangan masih megang remote. Padek tina. Jadi jamaah no kualitas puasa awak no. Kenapa seperti itu prakteknya? Kadang satu lagi jamaah, salah satu rangkaian Ramadan itu kan tarawih. Lai jamaah tarawih awak no sanggup no. Kalaupun sanggup no tanggung ngantuknya no. Siapa yang salah? Yang salah imam ngapo panjang-panjang mek. Awak salahkan imam. Sedangkan kan awak yang ngantuk tu. Uang lah yang ngantuk ya no. Kenapa? Kualitas. Coba bayangkan jemaah, sebuah Fatihah 4 kali menguak. Kalau laga itu boleh ibadah ko jemaah. Dan iko kadang-kadang itu berlaku setiap tahun. Tahun dulu ngantuk, tahun potang ngantuk, tahun yang iko diprediksi masih ngantuk. Kenapa itu awak jadikan itu PR? Bagaimana itu nak ngantuk untuk masa-masa yang akan datang? Awak kalau ngantuk tu jemaah mohon maaf borek tarawih tu. Selangkah kaki awak meninggalkan masjid, hilang ngantuk nah. Iya nah. Kenapa kok dalam masjid awak bisa ngantuk? Jamaah, aku mohon ko jamaah, curhatkanlah itu kepada Allah. Kok bisa ngantuk juga sama dengan solat subuh ko jamaahnya? Ini sadu awak sanggup no. Kenapa? Karena masalah ngantuk tadi. Seharusnya awak atasi dan awak sikapi. Yang lagai kok kadang-kadang tidak awak jadikan PR untuk bagaimana itu bisa tak terjadi setiap tahunnya. Kalau ngantuk tu jemaah, aku pun bisa memaklumi boleh ibadah tu. Doa jemaah.
satu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu sujud tambahkan doa-doa itu. Karena Nabi mengatakan aqrabu abdin illallah fahuwa sajidin wa aktsaru minad doa. Sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya waktu sujud, maka perbanyaklah doa. Artinya kita boleh menambah doa lain selain doa yang dianjurkan di dalam solat, dengan catatan dua. Satu, tidak dalam keadaan solat berjamaah. Berarti awak solat suang boleh menambah doa lain selain doa yang dianjurkan dalam solat. Yang kedua, kalau mau menambah doa, kalau doanya hafal lafaznya, ucapkanlah. Tapi kalau tak hafal doanya, ingat maknanya di dalam hati dan pikiran kita. Kalau kita berdoa, ada doa tambahan yang kita baca, yang kita ingat di waktu kita sujud kepada Allah. Dan mungkin termasuk ngantuk itu salah satunya. Yang kedua jemaah, salah satu pemicu di samping kita harus berdoa kepada Allah, pemicu ngantuk tu jemaah. Nabi kan mengingatkan kepada kita, nahnu kaum la naqulu hatta naju' iza akalna la tasbu'. Kami ko kaum, kata Rasulullah, yang tidak akan makan sebelum lapar dan berhenti makan sebelum kekenyangan. Jadi jemaah, kalau awak berbuku agak-agak ikut buku, disikok mie goreng, disikok pical, disikok lotek. Sedangkan pical kok dengan lotek kok pada di kanuang kok. Mana tua lotek pada pical? Tua pical nah. Ngapolo salah satu melatilah. Lotek, pical, cinuk, TS, semangkuk. Terakhir uponya wak pulang ladang tadi, jamu paweh lagi situ. Jamaah Indo, jamaah ibu nengok jamu paweh tu nak. Pastinya kalah saing beko dibanding yang TS nak. Cayo jamaahnya ibu hati jamu paweh tu beko kalau Indo dimakan. Tapi di awak ke ladang tadi jam 1 tiba jamu paweh. Beruyang-guyang betul kan, digoda awak, ndak awak menengok tu ya, pasti ndak awak nah, ambo bawa balik sampai beko pas waktu sahur jamaah jadi barang mubazir. Jadi tolong ya, banyaklah berdoa jamaah sebelum Ramadan itu datang. Yang kedua, membayar utang. Nah, utang apa Ustaz? Utang kepada Allah sekaligus utang kepada manusia. Utang kepada Allah mungkin jamaah, Ramadan potanglah bebayi. Kalau ini jamaah ingat, ada pendapat yang mengatakan andai kata ada waktumu, ada peluangmu untuk membayar kodo puasamu dalam 1 tahun, tapi sampai tahun berikutnya Anda tidak membayar kodo itu, maka jamaah akan ditambah kifarat berupa fidyah. Lah setahun awak puasa, tinggal dulu seminggu karena halangan. Lah setahun, lah sampai tahun berikutnya ulun yo bobayi leh. Maka pada tahun berikutnya jamaah mesti mengkodo dan ditambah dengan kifarat berupa fidyah. Artinya awak berpuasa dan tambah fidyah. Jadi fidyah itu jamaah kan untuk 3 manusia. 1, uang tua. Lah padek tu secara medis inilah harapan untuk sembuh leh bayar fidyah. Nunggu mati miatu koleh bayi fidyah. 1. Yang kedua, ibu yang menyusui, yang bermudarat kepada bayinya atau kepada dirinya atau kepada keduanya. Puasa ya inyo menyusui, mencret bayinya. Ibu yang seperti itu boleh membayar fidyah dengan catatan tahun depan masih menyusui. Berarti 2 tahun lebih inyo menyusui. Apa sebab? Lah godang anak kok. Lahir lo adik.
susun paku no pakai kabin no. Jamaah kalau seperti itu, ibu yang seperti ini boleh membayar fidyah. Tapi tahun ini kau menyusui, tahun depan tidak, wajib mengkodok. Nomu fidyah meno bak punya awak meno. Kalau tahun depan sudah tidak menyusui, maka jamaah jangan bayar fidyah, tapi ganti puasamu yang tinggal itu. Itu yang mai fidyah yang kedua. Kemudian yang ketiga jemaah yang kena kifarat denda tadi. Nggali ke hutang lah bayi ya konang tu kalau ulun tu bayi ingat di samping mengkodo puasa tolong bayar juga fidyahnya sehari untuk 3 kali makan fakir miskin 1 orang. Kalau tolok dewak manta nasi bungkuh ke situ, antakan 3 kali sehari. No sanggup no ustaz, godang mek kojo sudah 3 bungkuh tu wak hitung 50.000. Anta duit 50.000 kepada si fakir miskin tadi. Sehari. Bayi fidyah jamaah. Ya. Itu orang-orang bayi fidyah tu utang puasa. Yang kedua jemaah utang kepada manusia. Tu berburak lupa nak tompek berutang tu noi lupa nak. Ada memang jemaah perintah Nabi untuk saling meminjamkan. Ada perintah Nabi untuk memberi piutang. Ada perintah Nabi untuk memberikan pinjaman. Ma min muslim qardan marataini illa kanu sadaqatiha marrata. Siapa yang memberikan pinjaman 2 kali, maka ia adalah bersedekah 1 kali. Itu kan perintah supaya awak saling meminjam, saling mempiutangkan. Jamaah, Pak Camat mau minjam duit ku aku 1 juta. Pak Camat bersedekah 500.000. Itu makna hadis tadi. Jamaah tetangga awak minjam duit ku awak 200.000. Jamaah bersedekah ku inyo 1.000. Walaupun duit ku akan dikembalikan nanti utuh. Iku kadang-kadang lain membuat pinjaman nyok, tapi bo akad bo catatan pinjam duit ku tetangga 500.000. Kok pinjamlah kok, tapi lagang potang nyok. Lagang potang. Kau ni lagang potang ni nyok. Lagang apa tu lagang potang tau? Pinjam 5 balik 7. Jamaah itu inu angkang riba tu. Ngan cibo-cibo memuek lagang itu. Kalaulah lain ustaz balikkan. Kau bila kadang-kadang mau anak duit bahasa awak anak pinjam 5 balik 7. Jadi pas magih tu ikut lagang potangnya, berartilah kodok dibuat Jamaah mohon maaf kok lah. Jamaah yang membuat seperti itu, tolong balikkan duit orang tu. Islam prinsipnya tolong menolong. Wallah bi auni abdi man kana abdi pauni ahihi. Allah akan menolong orang-orang yang suka menolong. Lah utang itu perintah memberi utang. Ingat jemaah, perintah untuk membayar utang jauh lebih keras daripada itu. Itu kan perintah untuk magih utang, untuk magih pinjaman. Tapi perintah untuk membayar utang jauh lebih keras daripada itu. Artinya apa? Bahkan jemaah Nabi pernah tidak menyolatkan orang yang berutang. Dalam satu peperangan datang beberapa mayat. Nabi tanya, siapa kau sianu? Lai utang? No, oke, aku yang menyolatkan. Datang mayat yang kedua, siapa ini ya Rasulullah? Sianu, ada utang? Lai. Semayang dek kalian. Nabi no menyolatkan orang berutang no. Iko utang di kodai tak sampai utang di bank ten. Bumdes namanya lah yo. Lah, jadi yang kedua jemaah membayar utang. Yang ketiga kita ketahui padilah Ramadan itu.
tahu anak jamaah mano yang hal-hal yang membatalkan puasa, mano hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Kadang jamaah awak tahu hal-hal yang membatalkan puasa, tapi kadang-kadang jamaah kita tidak memperhatikan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Kalau yang membatalkan puasa kan gampang, makan, minum, dan lain-lain, kan? Tapi yang membatalkan pahala puasa, kalau dibagi dua jamaah, kalau ibu-ibu yang paling banyak membatalkan puasa awak, apa? Lisanmu, lidahmu, itulah yang paling banyak memusnahkan pahala puasamu. Kalau apa-apa yang paling banyak merusak puasanya, matamu. Mata. Kalau kamu mau pical sobungkuh ke pasar Ramadan tu nya, nak kan bo jam-jam lo buat ikut situ no. Ya nah. Ibu kalau nanti menyuruh laki memoli pembukuan ke pasar Ramadan, lai pasar Ramadan maksudnya Pak Camat nah. Lai, ngasuhnya oleh usak puasanya. Kenapa usak? Beko sampai di pasar Ramadan tuh, jangan-jangan loti liu nengok makanan tuh, atau menengok uang yang menjual makanan tuh. Ya nah, ikon apalagi nen kerami pewan kok. Tahu kerami pewan? Tuolon mudo terlampau. Umum 40, umum sampai ke 50 lah. Laga-laga aku kan semua itu kok. No boleh percaya amek no. Ya. Kadang-kadang apa kok lama duduk di pasar Ramadan tau. Apa yang boleh tadi? Pecal sebungkuk. Lama-lama lah di situ tau. Kenapa? Karena yang menyuap pembukuan tu nolai nembon terason dok. Kalau lah bon balsem di situ lah bon tanah, no masalah nih Pak. Iku banyak loh nih bagageh nih licin, agak lama-lama di situ. Kenapa? Awak sedang melakukan puasa dan puasa itu berat dan kita menginginkan padilahnya kita dapatkan. Jadi jemaah yang kedua, tolong bayar. Yang kedua, tolong kita ketahui padilah Ramadan. Yang keempat, jamaah siapkan ekonomi dan fisik yang kuat. Ekonomi mohon maaf jamaah, kalau Ramadan kong, awak antisipasilah jauh-jauh hari, jangan sampai bokojo koreh juole. Kalau awak bokojo koreh jamaah, Ramadan tu bore, apalagi panih model kinin kok kan. Kalau di Lubuk lah hujan lobe air potang. Kalau di Sikolon lah kan, alhamdulillah gang soleh kan dulak tegak paduang seko. Borek jemaah usahakanlah awak atasilah masalah ekonomi kong. Awak jangan itu selalu menjadi alasan kenapa tidak puasa atau kenapa borek menjalankan puasa tu. Kojo-kojo ringan lah awak dalam puasa kong. Kok kobun jam seboleh lah balik. Nah, seperti itu. Ekonomi. Siapkan bu ya. Lah boleh tolong kuang baru nah. Lah. Olah boleh ya tolong. Ku takut ku. Tolong kuang mantah tanu utang ibau. Jangan nah, disiapkan jauh-jauh hari. Dan kesehatan. Sehat wak jemaah. Kalau awak mencontoh kesehatan Nabi itu orangnya sehat. Nabi tak pernah sakit kecuali sakit 14 hari, mulai dari 28 Safar sampai 12 Rabiul Awal. Nabi yang tak sanggup sholat jemaah tapi datang tak sanggup jadi imam 3 hari terakhir. Jadi Nabi itu sehat, kuat.
Jemaah, apa rasio kesehatan Nabi? Nabi orangnya kuat. Bahkan diracun orang Khaybar pun Nabi nak mempan. 2 sahabat Nabi meninggal di tempat, sedangkan Nabi tidak mampan diracun oleh Yahudi Khaybar di tahun 6 Hijriah. Nabi diracun. Apa kata Nabi setelah dia sakit tahun 11 Hijrah? Apa kata Nabi? Ya Rasulullah, engkau sakit? Iya. Kenapa engkau sakit ya Rasulullah? Sesungguhnya kata Nabi, sakitku ini karena aku pernah diracun orang Khaybar. Diracun tahun ke-6, baru sakit tahun ke-11. Artinya apa? 5 tahun kemudian racunnya baru mampan menggorogoti tubuh Nabi. Begitu kuatnya Nabi, diracun pun tak mampan. Awak ngan cibo diracun kok, sekepeh situ. Jangan acun Yahudi lah, acun yang paling berbahaya kan. Tuh di Lubuk tuh sampai cerita gemainya. Untuk Padang, untuk Umpuk, minum nek beliau. Bau-bau kau berdua lu suak berdua. Saya lain tahan nongoknya duai, lain tahan hanya beberapa jam. Kenapa? Untuk acun tanaman diminum dek beliau. Kau banyak informasinya, pasalnya cumung. Cing, aku tengok dek ku bininya tuh, no anjak pade. Kok sampai segitunya? Jamaah, ya mohon maaf ya, ikut pelajaran di awak kan. Mati bukan berarti masalah selesai. Kalau seandainya solusinya itu setelah itu tak ada masalah, asal lain masalah jamaah, matilah. Ikut memang masalah selesai. Memang di dunia selesai, muncul sidang akhirat. Kau ambil solusi hidup mengakhiri kehidupan. Kenapa? Tidak sanggup lagi menantang kehidupan. Kalau disiko susah disiko jamaah, masih bisa wak minta tolong. Tapi kalau di akhirat, lah, nak pakai cumung no. Baik yang apa-apa, nyapa-apa tu yang mengojokan yang ku cerita tu. Kalau model iko kan, nak kan podah di cumung kono. Ha? 6 sanga, 7 suang-suang. Nak kan yo cumu-cumu lo ni na. Begitu yo ibu kan model iko kan barang-barang second. Nak kan yo bona cumu membabi buta lah. Apalagi sampai mengakhiri hidup dengan makan racun. Itu jemaah yang kaompe, tolong siapkan ekonomi dan kesehatan. Sedangkan tadi belum kusampaikan jemaah, Nabi itu sehat. Ada beberapa kunci kesehatan Nabi. 1, Nabi suka jalan kaki. Artinya apa? Aktivitas fisik. Insya Allah awak seperti itu. Artinya berkeringat tiap hari itu jemaah. Yang kedua, Nabi, aku borek lah. 1 jalan kaki. Yang kedua, Nabi bangun sebelum subuh. Nabi itu jamaah copek tidurnya, copek jagonya. Awak terbalik. Lamek tidur awak, lamek jago awak. Kalau nak sehat ala Nabi, ala sunnah, copek tidur, copek jago. Yang ketiga, jamaah Nabi itu sehat. Kenapa bisa sehat? Karena Nabi itu memang tak pernah marah kecuali karena Allah. Iko borek ko yang tadi. Yang puasa punyok nak. Nah, Nabi tidak marah kecuali karena Allah. Terakhir jamaah, lah gelisah, baiklah berbagi teh. Dek bolobihnya no podah bagi gini no. Lah 6:30 hulun nah. Ah? Oh pas. Aku targetku 6:30 tadi.
Lah tipu pertanyaan. Jamaah yang terakhir saling bermaaf-maafan, ya, itu yang terakhir beberapa ketentuan dalam rangka menyongsong bulan suci Ramadan itu. Ya, mudah-mudahan mungkin sebahagian sudah kita laksanakan, yang belum jamaah mari kita laksanakan di sisa-sisa menjelang Ramadan ini. Baik jamaah, sebelum kita tutup ada pertanyaan dari belakang. Ustadz, kami boimpak untuk masoji, diterima dek pengurus dibuat nek memoli kloset WC nek. No rela kami ni Ustaz. Kami untuk masoji kami boimpaknya. Ngapa le dibuat kok tompek WC? WC itu kan tompek membuang kotoran. Jadi kami mohon penjelasannya Ustaz. Oh, itu masalahnya. Jamaah, ada dua jawabannya. Satu, sesungguhnya ya, toharoh itu bagian dari masjid, bagian sarana ibadah. At-tahiru miftahul wudu', al-wudu' miftahul salat, as-salat miftahul jannah. Kunci dari taharah itu, bersuci itu adalah kunci dari wudu'. Wudu' itu kunci dari salat, dan salat itu kunci dari surga. Jadi jamaah, tidak sempurna solat seseorang yang menahan buang air kecilnya maupun buang air besarnya. Jadi tempat wudu tak bisa dipisahkan dengan masjid. Jadi jamaah jangan merasa impak wak kurang berarti, impak wak kurang topek sasaran. Jamaah salah kalau berpikir seperti itu. Lahwa agih ke pengurus, itu artinya lah berimpak ke masjid. Satu. Yang kedua, ada kisah. Ada namanya Yazid radhiyallahu an dan anaknya bernama Ma'an. Rupanya Yazid ayahnya pergi sholat Jumat dengan anaknya bernama Ma'an. Saking solehnya sahabat, inyo bo impak jamaah. Orang yang menerima sedekahnya itu saja dia tak mau tahu orangnya. Kalau awak sedekah kan bo viralkan. Kono tompe uang yang menerima sedekahnya itu inoyo ingin tahu uangnya no. Jadi siap solat diletak duit di bawah sajadah di tompe solat tuh. Kau di zaman Nabi yo. Jadi anaknya yang agak lama solat bernama Ma'an tadi, ini tunggu di apa? Di pintu. Ulun yo siap-siap Ma'an ko solat leh. Selesai solat Ma'an nampak adanya duit tadi. Dia ambil nampak ada ayah Yazid tadi. Pas nampak ada ayah, wahai anakku, itu duit aku infakkan, aku sedekahkan bukan untuk mau, tapi untuk orang lain. Kecek Ma'an, tapi aku napek ya. Akhirnya masalah uangku dilaporkan kepada Rasul. Ya Rasulullah, tadi aku infak dan aku tidak mau tahu siapa orang yang tempat menerimanya ya Rasulullah. Tahu-tahu dapat di anakku Ma'an ko ya Rasulullah. Dia ambil ini lo nak membalik ini ya Rasulullah. Apa kecek Nabi jemaah? Yazid, sesungguhnya engkau telah mendapatkan apa yang kau niatkan. Niatnya kau untuk orang lain. Anak kau kenal ya? Bukan untuk anaknya. Nabi mengatakan Yazid, engkau telah mendapatkan apa yang kau niatkan. Ma'an, engkau berhak atas apa yang engkau dapatkan. Selesai masalah. Ma'an, duit itu halal untuk abang. Yazid,
engkau telah mendapatkan apa yang engkau niatkan. Niat kau untuk orang lain, dapat dana. Itulah dapat dek Yazid, walaupun anaknya yang sendiri yang mendapatkan. Modal ikulah jamaah impak tadi. Apa yang terdotik di hati awak untuk masjid, itulah wak dapatkan. Dia ambil dia pengurus, dia buatnya pengurus kode peona. Jamaah tak perlu risau tu no. Lagi pula no lah kalau pengurus modal itu ke awak kono. Ya, tetap mendapatkan apa yang awak niatkan. Jadi jangan aku lah, aku bendahara masjid ikut. Yang berimpak aku kadang aku buat untuk menobeh halaman di sekitar masjid itu. Kenapa? Karena somak nah. Untuk lagi upah yang nobeh. Kadang aku boleh papan informasi, kadang aku cat masjid itu. Poilah ke Masjid Al-Amin Desa Alahan, aso poi ke istana so. Iklan. Lah, jadi ikut yang diminta dek pengurus mungkin kan, jangan ibu salah ya. Kemanapun yang joleh ke masjid, awak akan mendapatkan sesuai dengan yang awak niatkan. Lah bu ya, nilai pertanyaan lain ini baik. Terakhir mungkin selamat ya menjalankan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan jemaah sekalian apa yang kita niatkan di dalam bulan suci Ramadan mudah-mudahan kita dapatkan nanti, dan kemudian mudah-mudahan kita lancar dari awal hingga selesai. Amin ya rabbal alamin. Ala haziniyah al-Fatihah. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wasallim. Allahumma ja'alna dinana Muhammad sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa kaulan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan solihan wa adah. Allahumma ahina bi hayatil ulama wa amitna bi mauti ulama wa amitna bi mauti syuhada wa surna yaumal qiyamah bi zumrati auliya wa adhil jannata ma'al anbiya alaihimussalam. Allahumma aftah alaina abwabul khair wa babun ni'mati wa babur rizki wa babu quwwah wa babus sihah wa babus salam wa babu jannah. Allahumma afina min kulil bala'i dunya wa zabi akhirah wa sarif anna bi akil Qur'an azim wa nabil kal karim wa sari dunya wa saril akhirah ghafarallahu wa nawalahum bi rahmati ya arhamar rahimin. Allahumma balighna fi Ramadan, Allahumma balighna fi Ramadan. Allahumma innaka afuwun karim halimun tuhibbul fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim halimun tuhibbul fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka tas-sami'ul alim wa tub alaina ya Allah innaka tat-tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limasaina wa li ustazina wa li ulamaina wa li ikhwatina wa liman habba wa liman awsana bi du'a. Rabbana taqabbal minna du'aana wa hajadana wa maqsudana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabil kubur yaumil ba'si yaumil masar yaumil hisab yaumil jaza yaumil qiyamah. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an.